Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk sesi kuliah kali ini, saya akan berikan metode pelaksanaan korupsi khusus untuk bangunan air atau bendungan ya. Jadi ini bendungan ya, yang tren di pekerjaan air adalah bendungan ya, yang pekerjaan paling besar ya, paling kompleks ya di dalam teknik sipil. Segera sangat penting untuk diketahui. Ya. Nanti ada 3 bagian saja ya, nanti seperti biasa soal tugas. Tolong adik-adik untuk diperhatikan apa yang saya sampaikan, mesti saya penekanannya itu pasti ada yang akan keluar dalam pertanyaan-pertanyaan soal, sehingga bagi teman-teman yang tidak ikut mendengarkan dengan semuanya, yang pasti jawabannya akan berbeda, ada penekanan. Misalnya contoh ini ya, misalnya contoh saya menyampaikan kemarin misalnya tentang performa project. Jadi ada itu cuma mesti harus menjawab ada 4 poin performa project ya. Nah, kemarin bilang ada waktu, kualitas, cost ya, dan safety. Hal seperti itu yang perlu ditekankan. Karena pentingnya pada penekanan metode pelaksanaan konstruksi dari performa project. Itu juga nanti di bidang jalan dan sekarang bidang air bisa ada penekanan yang misalnya kalau saya bilang, saya tanyakan misalnya, tolong uraikan pekerjaan jalan hot mix ya. Ya tadi uraikan dari awal, lebih bagus lagi ada gambar-gambar ya gitu, untuk membantu itu lebih menambah nilai. Artinya kita menjelaskan sama orang, jangan sama saya. Soal ini untuk bisa dibaca misalnya oleh orang umum, supaya orang umum tahu gimana sih cara membuat jalan gitu loh. Bukan kepada saya, kalau saya kan udah paham. Tapi bagaimana adik-adik menjelaskan pertanyaan itu kalau orang lain yang umum, bukan orang teknik sipil ya, awam ingin tahu bagaimana sih cara membuat atau metode pelaksanaan jalan, konstruksi jalan misalnya. Jelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Lebih bagus dengan metode gambar. Tapi jangan juga ada gambar tok, cuma penjelasan itu minim sekali informasi. Artinya orang yang membaca suruh menafsirkan sendiri. Oh, alat ini apa sih? Gitu ya. Jadi menjawab soal tentunya beruntun dan ada kita bayangkan orang yang membaca akan paham ya, itu pasti nilainya tinggi. Baik adik-adik semuanya, ini yang pertama pembangunan bendung. Coba kita ingin mengenalkan sama adik-adik semuanya apa sih itu bendungan ya gitu ya. Nah, bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah ya. Kalau kita tahu udah sungai di bendung itu ya, urukan batu, beton, dan atau ini ya, halo, nggak bisa dilihat, adik-adik saya. Apa itu bendungan? Ya, bendungan adalah ya bangunan yang berupa urukan tanah, ya, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang. Bisa juga untuk ya, tidak hanya air tapi ada tiling ya, atau menampung lumpur ya, seperti di Sidoarjo ya, ada pengeboran itu ya, berbentuk waduk, sehingga terbentuk namanya waduk ya. Ini waduk kalau kita bahasa umumnya adalah waduk. Sudah pernah tadi belum malu ya tadi kedengaran nggak deh? Halo Anda ya, kedengaran. ya. Jadi mungkin ini saya akan menjelaskan sama Dede ini masalah bendungannya. Untuk fungsi bendungan apa fungsi bendungannya? Bendungan adalah
yang pertama menjadi tempat penyimpanan cadangan air baku ya, tentunya ya. Ini ada contoh bendungan Jatiluhur ya di Jawa Barat, kemudian banyak sekali nanti contoh-contoh bendungan yang sudah dibangun. Ini di bawah ada gambar ya. Salah satunya yang terbaru adalah di KAI Nusantara ya. Ini lagi mulai ini. Kalau ada yang di Kalimantan Timur atau ada yang sempat mau kunjungan lapangan ke IKN sangat bagus sekali. Di sana sedang banyak pekerjaan sipil ya. Kemudian sebagai sumber irigasi air irigasi ya untuk mengairi lahan sawah persawahan ya. Kemudian mengendalikan debit air sehingga untuk mencegah banjir. Hanya ada beberapa contoh nanti ya, contoh untuk pencegahan banjir seperti bendungan Cimahi dan Sukamahi ya. Ciawi pun. Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Ini ada dua bendung yang untuk namanya bendungan kering yang menahan air saat hujan. Waktu kering nggak ada air bendungannya, tapi saat hujan menampung supaya air tidak dari Bogor tidak langsung turun ke Jakarta. Kemudian sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air PLTA, kemudian tempat bisa juga tempat budidaya ikan ya, keramba-keramba. Ya. Kemudian untuk tadi ya, konservasi tumbuhan dan hewan, bisa juga untuk menampung tadi limbah ya. Dan untuk pariwisata tentunya ya, untuk pariwisata sekarang seperti Jatiluhur, bendungan beberapa bendungan di Sumatera Selatan juga ada ya, itu digunakan untuk wisata. Di era Bapak Presiden Jokowi yang kedua ini banyak program bendungan ini menjadi proyek strategis nasional. Jadi contoh-contohnya ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada 65 dana bendungan yang akan dibangun, hampir 60% sudah selesai ya, insya Allah sampai akhir 2024 sudah bisa 48 dan sisanya dalam ongoing mungkin di 2 atau 3 tahun kemudian baru selesai karena pembangunan bendungan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini salah satu data ya 2 tahun terakhir itu untuk fungsi tujuan atau sasaran daripada pembangunan sumber daya air bendungan tadi. Ini salah satu contoh di tahun 2015 ya ada bendungan sudah selesai dibangun ya. Ini bendungan Jatigede yang paling besar di Jawa Barat ini ya. Mungkin ada yang dari sana di Jawa Barat ya. Kemudian ini bendungannya di Madura ya, di Madura. Kemudian bendungan Titap di Bali ya, Titap. Ini biayanya kemudian 485 miliar ya. Kemudian 2015 juga bendungan Bajul Mati di Jawa Timur ya. Ini 420 miliar. Bendungan Rajwi Aceh ya, di Aceh, bagian dari Aceh mungkin. Kemudian bendungan Payau Seunara di Aceh juga, macam-macam bentuknya. Ini mesti bendungan Telitip Kalimantan Timur selesai 2016. Bendungan Taju di NTB. Ya. Jadi ada besok kalau mengambil konsentrasi air atau bendungan ini kerjanya yang memang kerjaan paling kompleks ya kalau bendungan itu. Ini salah satu dalam pelaksanaan bendungan di Ragnamo NTT sekarang sudah selesai. Diresmikan tahun 2019 ya. Ini bendungan Muara Segong di Kepulauan Riau. Kemudian ini bendungan Sindang ya, di Banten sedang pelaksanaan. Bendungan Milan Nusa Tenggara Barat sudah selesai. Bendungan Rotik Klot di NTT juga sudah selesai sekarang. Bendungan Logung di Jawa Tengah.
Ini bendungan Gondang ya. Ini pasti loreng di Sulawesi Selatan, sudah diresmikan juga. Sekaligus juga distrik tadi ya. Ini bendungan Tapin, ini untuk irigasi ya, kemudian juga untuk PLTA ya, PLTA. Ini bendungan Tukul ya. Ini kapasitasnya 8,68 juta meter kubik daya tampungnya, untuk irigasi 600 hektar, untuk listrik potensi 0,262 megawatt. Bendungan Napun Gede ya. Jadi membangun bendungan itu cukup mahal, ada antara lebih besar antara setengah miliar sampai hampir 5 miliar ya. Jati Gede itu cukup mahal, ada 3 miliar, bukan miliar, triliun ya, 500 sampai 5 triliun ya kalau yang besar. Ini fase loreng lebih ya, bendungan Bendo ya, sebagai pengenalan adik-adik ya, banyaknya bendungan yang telah dibangun di masa Presiden Bapak Jokowi ini. Bendungan Ladongi ya, kemudian juga satu sekampung di Lampung nih, bendungan West Kampung, mungkin ada yang tahu ya, kapasitasnya 68,06 juta meter kubik ya, untuk irigasi cukup luas ya, 72.500 hektar lahan bisa diairi. Kemudian air baku bisa menampung 2,74 meter kubik per detik untuk kebutuhan air baku atau air bersih, air minum dan sebagainya. Potensi listriknya juga cukup besar, 5,4 megawatt. Bendungan Kuningan ya, ini sudah diresmikan 2021. Kemudian bendungan Tugu juga 2021. Bendungan Krongseng, Pitekso ya, bendungan Pitekso 2021 juga. Jadi aslinya ini kabarnya saat pembangunan. Ini bendungan Karaloe. Ini kapasitasnya cukup besar, 40,53 juta meter kubik ya. Bintang Bano NTB, ini potensi untuk listriknya cukup besar, 8,8 megawatt, dan kapasitas tampungnya juga cukup besar ya, 76,20. Di NTB, NTT ini, di NTT khususnya adalah daerah yang kering ya, tanahnya juga porositasnya tinggi, jadi membangun bendungan di sana sangat bagus sekali untuk menampung air ya, dan untuk air baku dan irigasi serta listrik. Jadi banyak bendungan dibangun di NTT, lebih dari 7 bendungan. Ini bendungan Randu Gunting di Jawa Tengah tahun 2022 ya. Kemudian Ciawi tadi yang tadi ini namanya bendungan kering ya. Jadi bendungan yang digunakan untuk menahan air hujan supaya tidak terjadi debit yang besar dapat membanjiri Jakarta. Ini di Bogor. Satunya lagi adalah Sukamahi, sama ini nggak jauh dari Ciawi. Dua bendungan ini dikhususkan untuk menahan banjir Jakarta. Ini adalah bendungan Semantok di Jawa Timur, sudah diresmikan juga beberapa waktu lalu, tahun 2002. Kemudian bendungan Lolak di Sulawesi Utara, kemudian bendungan Sadawana ya, di Jawa Barat, cukup besar juga. Bendungan Marga 3 di Lampung. Kemudian bendungan Kuil Kawangkoan, Sulawesi Utara, kecil. Bendungan Tamblang, Bali, sudah selesai. Bendungan Beringin Silah di NTB juga sudah diresmikan.
Oke, itu contoh-contoh ya. Kemudian masuk ke materi metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan bangunan bendungan. Ya. Jadi gimana sih metode pelaksanaan bangunan bendungan itu? Pada prinsipnya adalah ya dari pekerjaan persiapan, kemudian riset lapangan ya, yaitu pengukuran ya, termasuk juga foto udara ya untuk membuat peta ya. Tapi secara umum saya bisa sampaikan ya apa aja sih pekerjaan urutan dari bendungan itu supaya tahu mulai dari awal ya. Pertama adalah membangun direksi kit ya, kemudian pengukuran sebelum clearing area ya, penentuan koordinat benchmarkingnya PM-nya ya. Jadi tentukan PM-nya dulu ya untuk mengukur awal ya, koordinat awalnya selama proyek berjalan. Jadi itu yang penting. Setiap proyek harus ditentukan PM-nya dulu. Kemudian pembuatan patok-patok ya di area pembebasan lahan. Sebenarnya tadi lahan sudah dibebaskan. Saya sampaikan pembangunan bendung ini dulu itu dengan undang-undang tanah yang lama itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembebasan lahannya. Namun sekarang sudah sangat cepat ya, dari dalam waktu satu sambil jalan ya, sambil konstruksi juga sambil pembebasan lahan bisa dilaksanakan ternyata itu. Kemudian survei awal topografi ya, menentukan kontur tanah ya. Ini biasanya alat total station atau drone bisa juga ya untuk membuat peta. Kemudian ada pekerjaan clearing ya, clearing dan jalan akses ya. Kemudian perlu juga kita lakukan MC0. MC0 untuk apa? Sebagai acuan ya, kalau pekerjaan bendungan ya, kita misalnya pekerjaan galian harus tahu dulu untuk bisa dipertanggungjawabkan MC0-nya itu awalnya itu harus disepakati oleh konsultan dan bohir ya, tim pro-nya untuk nanti menghitung volume dalam penagihan. Kemudian ada galian pengelak ya. Bangunan pengelak itu untuk diversion channel yang mengalihkan air sungai itu gitu ya. Harus buat dulu bendungnya itu bisa juga dengan terowongan kadang-kadang ya kalau atau terbuka, saluran terbuka. Kemudian shotcrete ini adalah untuk kerjaan ya, kalau kerjaan untuk memperkeras galian ya. Kalau kita jaga galian supaya tidak runtuh dibuat shotcrete, mengetahui ya di jalan juga ada di tebing-tebing itu ya, tebingnya supaya nggak runtuh kita buat shotcrete dengan semen. Kemudian bangunan yang ketujuh adalah cover dam sementara dan pengalihan air tadi ya. Kemudian baru ke dewatering ya, dewatering yaitu memompa genangan air pada area kerja ya, menggunakan mesin gitu ya. Ini namanya dewatering. Kemudian galian tubuh bendungan yang utama ya, bendung utama namanya ya, yang tadi bisa berupa dari tanah ya. Kemudian lakukan grouting di tubuh bendungan itu sendiri. Kalau grouting itu untuk tahu, untuk mengisi ya, ngisi dengan semen biasanya ya di center line bendungan itu ya. Itu untuk memperbaiki dan memperkuat lapisan tanahnya itu dibuat dengan grouting itu diisi semen tanahnya. Karena bendungan itu nggak boleh labil ya. Kemudian timbunan main dam-nya sendiri ya. Bendungan sendiri utama itu timbunannya ya. Dan kalau puncak bendungan itu kita cor ya, itu timbul cor, atau ada juga yang susunan batu yang bagus itu. Dan menjadi sifat sungai atau derasnya atau dari volume daripada bendungan itu sendiri. Kemudian dibuat jalan di atas main damnya ya. Nama membuat jalan ada LPB, ada LPA, ada pengaspalan. Kemudian power intake.
Ya, ke-13 adalah membuat tower intake dan bangunan outlet. Ini untuk pengambilan intake itu mengambil air untuk irigasi, untuk PLTA dan sebagainya. Kemudian juga jembatan tower intake, yaitu penghubung antara tower intake dan jalan akses di atas tubuh bendung itu. 15 adalah membuat spillway, ya. Pekerjaan spillway adalah pelimpah, ya, ini saluran pelimpah. Jadi kalau debit airnya tinggi, dia akan melimpah sendiri, ya, sesuai dengan aturan kapasitas daripada bendung itu sendiri. Nah, untuk metode pelaksanaan spillway sendiri juga ada urutannya, ya. Tapi mungkin enggak saya sampaikan satu, sampai dari keliling juga emisional sampai ke pembangunan jembatan di atas spillway itu. Kemudian hidromekanikal, jadi ada kerjaan-kerjaan yang berkaitan dengan electrical, pemasangan pintu air, power house, ya, pemipaan dan electrical lain, kerjaan lainnya. Kemudian plugging, ya, itu pekerjaan penyumbatan saluran pengelak dengan beton bertulang, gitu, ya. Yang terakhir adalah impounding, yaitu proses pengisian air, ya. Jadi itu adalah urutan daripada pekerjaan metode pelaksanaan korupsi pembangunan bendung, ya. Ada ingat-ingat tadi, ya, saya ulangi, itu 18, ya. Yang pertama adalah tadi sedikit pengukuran, ya, atau kemudian clearing area, ya, dan jalan akses. Yang keempat MC0, kelima galian pengelak, pembangunan pembangunan bendung pengelak namanya. Yang keenam shotcrete, yang ketujuh adalah cover dam, yang kedelapan adalah dewatering, yang kesembilan galian tubuh bendung, dan 10 grouting, 11 timbunan main dam, 12 jalan di atas main dam, ya, pembuatan jalan di atas main dam. Yang ke-13 tower intake dan bangunan outlet untuk PLTA. Yang ke-14 jembatan tower intake, 15 spillway, 16 hidromekanikal, 17 plugging, ya, dan 18 impounding. Jadi itu urutan membangun bendungan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara urutan membuat bendungan, ya itu saya tadi 1 sampai 18 pada umumnya. Baik, kemudian ini adalah contoh perhitungan produktivitas dan biaya dari penggunaan alat berat. Alat berat apa saja yang digunakan dalam pembangunan bendungan? Semuanya, ada doser, ada excavator, loader, ya, dump truck, ya, bahan dump trucknya yang besar-besar juga itu, ya, dan sebagainya. Hampir semua peralatan berat itu bisa dilaksanakan di sini. Tadi grouting tadi, ya, untuk grouting tadi, alat grouting. Ini perhitungannya, ya, secara umum adalah ini produktivitas yang dihasilkan adalah, ya, dari rumusnya ringan, ya, bisa dilihat di sini, ya, cara menghitung, ya, menghitung produksi daripada alat berat. Tergantung alat beratnya. Jadi ukuran backhoe tadi, ya, misalnya excavator backhoe, kapasitas paketnya 1,2 meter kubik, ya. Motor paketnya 0,8 lah. Karena kalau nggak mungkin 100% kan, kalau nggak di besi ada yang paling yang jatuh atau nggak penuh gitu, ya, 0,8. Efisiensinya ini adalah 0,7. Cycle time-nya juga 0,8. Tinggal hitung aja nih. Produktivitas ini Q kali 60 bagi CT kali E. Ini gampang, ya, untuk menghitung ini. Ini kemudian perhitungan RAB, rencana anggaran biayanya. Ini contoh lagi untuk drop mixer misalnya, ya. Ini masing-masing alat kan berbeda, tapi pada sama. Gini, cari dulu ini dari perhitungan rumus Q 60 kali C, Q dan bagi CM.
Sangat. Kemudian ini biasanya untuk ini tadi kerjaan warna pengelak dari ya warna pengelak. Ini hasil dari perhitungan yang masukkan dalam RAB. Ini jadi alat-alat masing-masing sudah ada ini, jadi ada bisa dilihat ya dari bahan nanti. Penggunaan alat berat semuanya ya di sini. Jadi pekerjaan bendungan ini sebagian besar menggunakan kerjaan alat. Jadi diperlukan perhitungan yang sangat matang dalam produktivitas alat berat yang digunakan. Jadi salah perhitungan pasti akan rugi karena termasuk dalam tentunya waktu misalnya eskavator bagaimana gali itu swingnya mundurnya berapa kali itu dihitung. Itu yang namanya engineer menghitung bagaimana seefektif seefisien mungkin untuk bisa mencari keuntungan. Jadi metode kerja, metode pelaksanaan produksi ini menentukan di dalam kita bekerja menggunakan alat berat. Ini namanya menggunakan alat berat ini. Ini semuanya ada kerja alat berat ya dalam bendungan. Ini tinggal dibaca aja, baca saja nanti. Ini rekapitulasi ya, rangkuman kehidupan produktivitas alat. Jadi kita hitung dulu masing-masing, kita semua alat ini, eskavator, dump truck, bulldozer ya, di masing-masing item kegiatan apa hitung berapa jumlahnya, waktunya berapa hari ya, hitung nanti dengan rumus tadi dihitung. Galian tanah, kemudian batu keras ada masing-masing ya. Jadi buat RAP ini kalau disuruh mengerjakan RAP oleh bosnya di kontraktor atau apa misalnya nggak bisa dengan cara-cara rumus ini. Untuk bendungan utama misalnya hujan tanahnya ya, pembersihan, pengupasan, galian ini timbunan inti, zona satu material dan sebagainya. Ini contoh rekapitulasi penggunaan alat berat berdasarkan penjabaran langkah-langkah dalam metode konstruksi. Ini ini baru masuk ke harga satuan, harga lapangan, harga pasar ya nanti masukin dan sesuai analisa RAB-nya nanti ketemu harga proyek, biaya proyeknya totalnya. Ini kalau proyek ini sekitar 736 miliar misalnya. Digunakan dan jadi kalau ada suruh membuat RAP dalam penawaran lelang ya, harus sudah bisa pekerjaan air misalnya. Ini untuk kemudian karena tadi sebagian besar pekerjaan bendungan adalah masalah alat berat, perlu ada pendalaman alat berat untuk memilih metode ya. Jadi memilih alat beratnya, kemudian umur alat beratnya itu dipertimbangkan karena alat berat yang second biasanya kan banyak perbaikan, ya harus dihitung. Kalau dengan alat baru gimana, dengan alat second gimana, kadang kita milih second aja. Kalau pekerjaan bendungan ini perjalanannya lama, paling cepat 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Ya ini sampai benar-benar 5 tahun. Artinya membutuhkan waktu lama lebih bagus dengan alat-alat yang baru. Sehingga pemeliharaannya bisa lebih ringan. Ini untuk pendalaman alat berat untuk memilih metode pelaksanaan produksi. Ya. Jadi misalnya yang paling banyak digunakan bulldozer dan eskavator. Ya. Ini sangat vital di dalam proyek bendungan. Ini kita akan bahas tentang dua alat ini ya, Kemarin di jalan di pekerjaan jalan sudah saya jelaskan juga ya, pasti fungsi alat berat ini saya kira ini pemilihan alat berat ini yang akan dipakai ya harus diteliti betul kapasitasnya. Ya kalau eskavator ya, misalnya kita pekerjaan untuk penggalian ya. Penggalian butuh misalnya ketinggian
bukitnya sampai di atas 20 meter. Jadi perlu alat-alat berat yang memang kapasitasnya dan kekuatannya memadai. Ya. Jadi pemilihan jenis alatnya, kemudian kapasitasnya, kemudian jumlahnya, termasuk jumlahnya juga harus diperhitungkan. Karena waktu kita bekerja dengan tadi scheduling ya, performa project tadi, scheduling atau time, waktu itu perlu diperhitungkan. Ya. Lintasan kritis harus kita jaga, jangan sampai lewat. Supaya pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan speknya. Kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan proyek tidak menjadi lancar atau terhambat dan bisa merugikan kontraktor itu sendiri, terutama juga bohirnya karena proyek terlambat. Ya. Proyek itu apalagi proyek yang dibiayai dengan dana loan ya. Dana loan itu kan ada dana pinjaman. Kalau ada keterlambatan ada denda, bunga dan sebagainya. Jadi ketepatan dalam memilih alat berat ini akan membantu untuk kelancaran daripada jalannya proyek pembangunan bendung. Ini contoh jenis alat berat ya, yang untuk penggali ini kalau batu-batuan ini, berat lain ini, bulldozer ya bisa menggali batu-batuan yang depannya pakai, belakangnya dikasih ini untuk mengeruk ya, depannya untuk dorong. Ini grader untuk mendatarkan ya, fungsinya adalah mendatarkan area. Pehu ya, pehu kalau pehu itu perusahaannya roda karet, terus apa di ekskavator itu yang pasti dibutuhkan dalam setiap proyek bendungan itu. Ini ada mesin tunnel boring ya, tunnel boring mesin. Jadi kita ingat bahwa di pembangunan bendung juga ada terowongan yang kita bisa juga indikasinya. Seperti waktu saya tugas di Sumatera Barat membangun bendung di Panti Rau itu 2 kali 600 meter itu kita buat terowongan untuk indikasinya. Termasuk bangunan pengelaknya pakai terowongan. Ini alatnya salah satunya. Kalau alat yang lebih canggih adalah yang di MRT ya. Terowongan pembuatan MRT di Jakarta itu lebih canggih. Ini salah satu alat yang kita gunakan. Ini dump trucknya yang kelompok besar. Kapasitasnya bisa puluhan ton. Ini produksi material ya. Ini alat ini untuk jalannya. Ini untuk jalan madatan. Ya. Waktunya oke. Udah 1 jam ya, saya percepat aja ini nggak begitu ini pengenalan aja. Ini oke, berarti sudah saya jelaskan di dalam jalan-jalan, ini jalan ya, ada patching pen untuk beton tadi. Ini contoh berupa volume beton dalam pekerjaan kursi yang menentukan metode alat berat ya, jadi gambarannya ya. Oke. Jadi saya kira itu pengantar untuk pekerjaan bendungan. Pada intinya apapun kerjaan sipil itu mesti pada prinsipnya urutannya sama ya. Sebelum saya berikan soal ya, saya akan sampaikan dulu mungkin tolong dipahami dulu ya pertanyaannya ya, mungkin ada adik yang mungkin membacanya sepintas soal itu ya, sehingga jawabannya kurang pas, itu sayang sekali. Sudah dijelaskan panjang lebar, tapi yang intinya kadang-kadang tidak ketemu juga. Jadi tolong dibaca betul soalnya ya. Nanti saya baca satu persatu, ini ada 4 soal, masing-masing 25% ya, dan kerjakan dengan baik.
tentang soal ini. Ini ada 4 soal ya. Jadi apa yang Anda ketahui tentang bendungan? Coba jelaskan tentang bendungan tadi yang saya sampaikan, terangkan kenapa diperlukan adanya bendungan, yaitu fungsi dan manfaatnya. Kemudian sebutan metode pelaksana urutan ya. Kan metode cara urutan mengerjakan bendungan tadi ada berapa tadi ya? 18 ya. Nah, faktor-faktor dalam pemilihan alat berat nih saya ya. Yang saya sampaikan tadi ya apa? Berikan penjelasan terhadap contoh mengetahui. Nah, ini kalau dalam kondisi terjadi perubahan volume di lapangan ya, kondisi alami, gembur dan kondisi padat. Ya, jadi kalau kondisi alami itu yang apa adanya, kemudian tanah gembur gimana, padat gimana. Berikan contoh hitungan produktivitas tadi ada contohnya. Oke, saya kira ini soal-soal yang saya berikan nggak pasti bisa dijawab. Cuman ketepatannya dari adik-adik menjelaskan dan kelengkapan. Ya, kelengkapan adik-adik. Intinya ini bukan, anggap saja bukan pertanyaan dari saya, tapi dari orang awam. Orang awam tanya sama adik-adik, gimana sih? Apa sih itu bendungan gitu? Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Nanti ya, itu intinya di situ. Penilaiannya seperti itu. Terima kasih. Silakan nanti boleh melebihi waktu nggak apa-apa. Kalau ada ini bisa sampai 1,5 jam nggak apa-apa. Ya. Kumpulin nanti 4:30. Karena ini saya ingin coba jawaban yang ada yang cukup bagus untuk membantu nilai saya. Kemudian adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak.